Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi untuk semuanya. Jadi materi kali ini karena berhubungan dengan pemilu 2024 yang menjadi pertanyaan kita, sudah berapa kali sih pelaksanaan pemilu di Indonesia ini? Apa dampak bagi kehidupan masyarakat di dalam pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden maupun pemilihan umum uh, legislatif baik DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Dan ada tambahan lagi yang sudah dilaksanakan sudah 2 periode dengan tahun ini 2024 sejak tahun 2009 yaitu pemilihan umum serentak sekaligus presiden dan wakil presiden, pemilihan umum anggota legislatif, yaitu DPRD RI, DPD, terus DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota, ditambah dengan pemilihan umum secara serentak, yaitu tambahan pemilihan umum kepala daerah baik gubernur, wali kota maupun pemilihan umum bupati dan wali kota. Jadi untuk kita mempersoalkan pemilihan umum di Indonesia ini akan membawa satu dampak perubahan bagi pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Itu sebagai landasan tujuan negara Indonesia yang tertuang di dalam Undang-Undang 45 Alinea 4, yaitu memajukan kecerdasan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi perlu kita ketahui bersama, kita sudah memasuki era reformasi sejak tahun 1998-99, di mana pemilihan umum sebelumnya sejak zaman pemilu pertama tahun 1955 sampai dengan 1971 sampai dengan 1997, yaitu pemilihan umum yang dilakukan secara tidak langsung oleh rakyat. Artinya rakyat memilih anggota legislatif, ya, dalam hal ini anggota DPR RI, dan DPRD RI akan memilih presiden. Itu dinamakan demokrasi yang tidak langsung. Nah, sementara demokrasi yang dilaksanakan sejak reformasi tahun 1998, yaitu pemilu pertama tahun 1999 itu, di mana pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat, ya, tanpa melalui wakil rakyat. Artinya rakyat memilih langsung presiden dan wakil presiden, tidak melalui wakil rakyat, ya, yang duduk di DPR. Jadi perbedaan pemilu di tahun 1999 sampai dengan 2004 ini terletak pada sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat, ya, sehingga rakyat memberikan konsekuensi secara langsung dampak keterlibatan politik masyarakat, ya, kekuasaan masyarakat itu penuh, tidak melalui perwakilan rakyat secara tidak langsung. Pemilihan umum Indonesia ini kita ketahui sudah berjalan sebanyak 13 kali, termasuk dengan pemilu tahun 2024 ini. Jadi sejak pemilu tahun 1955, yaitu dipimpin oleh sampai dengan 1971 dipimpin oleh presiden kita, yaitu yang pertama adalah IR Soekarno, Insinyur Muhammad Soekarno, dan
tahun 1977 sampai dengan 1998 itu masa reformasi. Ketika itu Presiden Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Bayangkan satu orang ini memiliki kekuasaan yang sangat lama sekali di dalam memimpin Indonesia selama 32 tahun. Selama hampir 6 periode. Nah, sisa dari 2 tahun itu ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya karena ada tuntutan reformasi diturunkan oleh hampir seluruh masyarakat dalam atas nama mahasiswa yang melakukan demo di tahun 1999, itu awal sebuah reformasi di dalam pemerintahan, sehingga pemilu pun akan berubah ya. Akhirnya sisa jabatan 2 tahun itu diganti oleh presiden, wakil presiden ya. Ketika presiden itu meninggal ataupun mengundurkan diri atau diturunkan dari jabatannya, maka presiden itu diganti oleh wakil. Yang pada saat itu Soeharto diwakili oleh presiden wakil presiden Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, sehingga sisa jabatan 2 tahun tersebut masa jabatan Presiden Soeharto dilanjutkan oleh Wakil Presiden Baharudin Yusuf Habibie selama 2 tahun. Dan pemilu berikutnya ya, di tahun 1999, pemilu tahun 1999 itu sudah mulai diadakan pemilihan umum secara langsung oleh rakyat, di mana Presiden Gus Dur atau disebut dengan Abdurrahman Wahid ya, memimpin 1 periode ya, 5 tahun, dan yang berikutnya diganti lagi, periode yang berikutnya adalah Presiden Megawati Soekarno Putri ya, 5 tahun, dan diganti lagi periode yang berikutnya ya tahun 2009 ya, Presiden yang berikutnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau menjabat sama seperti Joko Widodo 2 periode, artinya 10 tahun ya. Jadi sementara sebelumnya masa jabatan sejak zaman Soekarno itu hanya 5 tahun, setelah itu dapat dipilih kembali ya. Sejak zaman Soeharto di dalam undang-undang tersebut presiden 5 tahun, tapi bisa dicalonkan kembali setelah 5 tahun. Sementara sejak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dikasih hanya 2 periode, dibatasi, artinya 10 tahun. Itu tidak dapat dipilih kembali. Itu perbedaan dengan pemilu sebelumnya ya. Jadi 2 periode masa jabatan Susilo Bambang Yudhoyono terus diganti lagi oleh Joko Widodo 2 periode ya. Dan pemilu ini memberikan satu perubahan ya pada titik demokrasi di Indonesia ya, sehingga dari masa kepemimpinan presiden ini sudah terjadi 7 pimpinan negara ya. Walaupun sebenarnya pimpinan negara itu hanya 6, tapi sisa jabatan dari Soeharto itu diganti oleh Baharudin Yusuf Habibie. Artinya tumben orang Indonesia Timur bisa menjadi presiden, karena itu alasan bukan karena dipilih langsung, tapi memang karena sisa jabatan ketika Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya diganti oleh Baharudin Yusuf Habibie 2 periode. Nah, kita lihat siapa saja wakil-wakil presiden pada masa pemerintahan mulai dari presiden pertama Soekarno sampai dengan presiden yang terakhir ini yang untuk tahun 2024 ini, 2023 ini, Joko Widodo. Jadi kita lihat masa periodisasi kepemimpinan wakil presiden ya.
Kita lihat wakilnya di sini, wakil presiden apa namanya uh, Soekarno, yaitu Muhammad Hatta, terus diganti lagi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, itu dua wakil presiden. Nah, sementara waktu Presiden Soeharto, Muhammad Soeharto ini, Haji Muhammad Soeharto, ada Sudarmono SH, ya, terus diganti lagi oleh Umar Wirahaji Kusuma, Tri Sutrisno, ya, Umar Wirahaji Kusuma, terus Sudarmono, ada Tri Sutrisno, dan ada Baharudin Yusuf Habibie. Ya. Terus Abdurrahman Wahid, wakilnya adalah uh, Megawati Soekarno Putri, ya. Ya, ini. Ketika dia menjabat sebagai wakil presiden, ya, dia juga menjadi presiden, ya, sekaligus, ya, pada saat itu periode yang berikutnya. Bisa kita lihat time waktu di posisi ini. Di periode ini bisa kita lihat Presiden Republik Indonesia Muhammad Soeharto, apa namanya, IR Soekarno, ya, Muhammad Soekarno, ya, memerintah cukup luar biasa di masa itu, 1945 sampai 1967, ya, 67, ya. Wakil presidennya adalah Muhammad Hatta, dan periode yang berikutnya adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, ya. Terus sementara Soeharto waktu kepemimpinannya itu ada 6, ada 5 6, ya, tambah dengan 6 wakil presiden, 5 wakil presiden, hampir 6 periode, ya. Itu ada Malik, ya, wakil presiden pertamanya, ya. Terus ada Umar Wirahaji Kusuma, terus ada Tri Sutrisno, apa namanya, Umar Wirahaji Kusuma, Sudarmono, ini Sudarmono yang ketiga, ya. Terus yang keempat adalah Tri Sutrisno, yang kelima adalah Baharudin Yusuf Habibie, ya. Dari sisa jabatan wakil presiden ini, ketika Presiden Soeharto mengundurkan diri tahun 1908, diganti oleh wakil presiden selama 2 tahun, ya, Presiden Baharudin Yusuf Habibie. Tahun berikutnya, periode berikutnya, pemilu yang berikutnya, tahun 1999, itu dipimpin oleh Presiden kita Abdurrahman Wahid, di mana wakilnya adalah Megawati. Nah, periode berikutnya lagi, ya, pemilu berikutnya, tahun 2009, ya. Nah, Megawati menjadi presiden dan diganti oleh apa namanya, diwakili oleh wakil presiden yang namanya Hamzahas, ya, ini Hamzahas, ya, saya lupa wajah beliau, ya, Hamzahas. Terus setelah itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 2 periode, dipimpin oleh wakilnya adalah Yusuf Kala, ya. Terus wakil yang berikutnya adalah Budiono, ya, Budiono yang ini, ya, 2 periode, 10 tahun, dan berikutnya adalah Joko Widodo, kembali lagi diwakili oleh Yusuf Kala. Jadi Yusuf Kala ini orang Indonesia Timur, sudah 2 kali menjabat sebagai wakil presiden, yaitu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di pemilu pertama dia menjadi presiden, diwakili oleh Yusuf Kala. Terus yang Jokowi juga diwakili oleh Yusuf Kala, ya, Yusuf Kala, itu. Dan periode
Yang berikutnya 2 periode ini apa namanya Joko Widodo adalah wakil presiden adalah Ma'ruf Amin, Haji Ma'ruf Amin ya. Jadi presiden di Indonesia ini sebanyak 7 presiden ya. Kalau wakilnya banyak sekali. Jadi masa kepemimpinan Muhammad Soeharto ini presiden yang cukup lama menjabat sebagai presiden selama 32 tahun dibandingkan dengan presiden-presiden yang lainnya. Jadi pemilu di Indonesia sejak tahun 1955 sudah dilaksanakan sebanyak 12 kali, termasuk dengan 13 kalinya untuk tahun 2024 ini. Jadi pemilu tahun 1955 sebanyak 4 partai pada saat itu, yaitu Partai Nasional Indonesia, terus Masyumi, Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Nah ini PKI pada saat itu masih dianggap layak dan bisa masuk di dalam sesi pemilihan umum menjadi partai. Di tahun 1971 sebanyak 10 partai ya. Itu. Terus yang berikutnya tahun 1977 sampai dengan 1997 tidak ada perubahan partai, ya hanya 3 partai yang berada di situ, yaitu Partai Golkar, PDIP, dan P3 ya, Partai Persatuan Pembangunan ya. Ini partai yang hanya 3 partai, sementara partai yang mengantongi pegawai negeri sipil TNI dan Polri tersebut, TNI, polisi, pegawai negeri ikut di dalam politik pada saat itu, sehingga pada masa Orde Baru itu pegawai negeri, TNI, Polri itu mewajibkan untuk memilih Partai Golkar pada saat itu. Ya, sehingga Golkar tetap mendominasi kursi yang paling tinggi. Sementara yang mengantongi Partai Golkar adalah yang dipimpin oleh Haji Muhammad Soeharto tersebut. Sehingga wajarlah karena memang undang-undang politik mewajibkan pegawai negeri sipil, TNI, dan Polri untuk memilih Partai Golkar pada saat itu. Ini yang menjadi persoalan undang-undang yang ada di Indonesia pada masa Orde Baru. Di tahun 1999 sebanyak 48 partai ini yang paling banyak jumlah partainya ya selama pemilihan umum Indonesia. Dan di tahun 2004 sebanyak 24 partai politik ya. Terus tahun 2009 sebanyak 28 partai politik, tahun 2014 sebanyak 46 partai politik, tahun 2019 sebanyak 14 partai politik. Dan di tahun 2004 saat sekarang pemilu mendatang adalah sebanyak 17 partai politik ya. Jadi pemilihan umum Indonesia sudah berjalan selama 12 kali dan akan memasuki ke 13 kalinya. Kita tidak tahu siapa yang akan menjadi Presiden Republik Indonesia di tahun 2024 mendatang, karena ada 3 bakal calon Presiden Republik Indonesia ya, yaitu di tahun 2024 ini ya. Kita masuk yang berikutnya. Pemilihan umum ini tujuannya untuk apa sih ya? Kita lihat di beberapa sesi pemilu sebelumnya ya, pemilihan umum di Indonesia di tahun 1955 sampai dengan 1971 untuk memilih anggota parlemen ya. Jadi anggota parlemen ini akan membentuk kabinetnya ya, bukan dibentuk oleh presiden tapi dibentuk oleh anggota parlemen ya. Parlemen ini akan memilih menentukan program pemerintahannya ya. Ini dari tahun 1955 yaitu anggota parlementer ya. Dia menjabat sebagai menteri ya, sekaligus berkuasa sebagai anggota parlemen ya, yang duduk di legislatif.
Di tahun 1977, di pemilu 1977 sampai 1998, pemilihan umum untuk memilih uh, wakil rakyat yang duduk di DPR, ya dalam hal ini DPR RI, ya ini berlaku selama 32 tahun sejak menjabat Soeharto, ya. Ini di pemilu tahun 1977 sampai dengan 1998 sebenarnya, baru masuk 99 akhir masa jabatan Soeharto, ya. Eh, Sisa jabatannya 2 tahun dipimpin oleh B.J. Habibie tadi sampai dengan tahun 1999. Dan pemilu di tahun 1999, jadi pemilihan umum ini dilangsungkan secara langsung oleh rakyat. Jadi presiden tidak lagi dipilih oleh DPR RI, tapi dipilih oleh rakyat. Ya. Maka ada demokrasi di Indonesia ini. Demokrasi di Indonesia ini ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Ya. Jadi demokrasi tidak langsung artinya demokrasi di mana rakyat akan memilih anggota legislatif, dalam hal ini adalah anggota DPR RI dan DPRD provinsi kabupaten, ya. DPR RI akan memilih presiden, ya, di Senayan, di uh, uh, gedung MPR, jadi akan memilih presidennya. Jadi itu perbedaan demokrasi, ya. Demokrasi ada secara langsung dan tidak langsung. Di pemilu tahun 1999 ini adalah awal babak baru sejarah reformasi. Mulailah rakyat itu memilih presiden itu secara langsung, ya, tanpa wakil rakyat, ya. Di tahun 1999 ini adalah awal, ya. Di tahun 2019 ini ada bentuk sistem. Biasanya kalau di pemilu tahun 99, di tahun sebelumnya, ya, itu yang dipilih hanya presiden dan wakil presiden saja. Nah, sedangkan di tahun 2019 sampai 2024 ini di mendatang akan terjadi perubahan sistem pemilihan umum, bukan saja pemilihan umum presiden, tapi akan terjadi pemilihan umum anggota legislatif yang terdiri dari anggota DPR RI, ada anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah yang mewakili sebanyak 4 kali jumlah provinsi yang ada di Indonesia, ya. Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan akan kita pilih juga anggota DPRD provinsi, terus juga akan kita pilih juga anggota DPRD kabupaten dan kota. Jadi di dalam pemilu tahun 2019 sampai 2024 itu jadi membingungkan para pemilih. Jadi para pemilih itu akan memilih anggota memilih presiden dan wakil presiden, dalam hal ini adalah anggota memilih presiden dan wakil presiden, dalam hal ini adalah eksekutif, ya, sebagai eksekutif, dan ada juga pemilihan legislatif, ya. Legislatif dalam hal ini ada DPR RI tadi, ada DPD Dewan Perwakilan Daerah, ada DPRD provinsi, ada DPRD kabupaten dan kota. Jadi masyarakat itu akan membawa masuk di dalam bilik suara, di dalam TPS itu akan membawa 5 kertas surat suara, sebanyak 5 kertas surat suara sekaligus. Ya, ini yang membingungkan. Jadi untuk para pemilih yang cerdas tidak menjadi persoalan, tapi ada pemilih-pemilih yang kurang paham, lebih-lebih orang-orang tua yang sudah tidak paham dengan sistem pemilihan umum sekarang, sehingga satu orang itu akan membawa 5 kertas surat suara secara langsung, ya. Ya. 1 kertas surat suara presiden, ya, dan wakil presiden. Nah, terus yang kedua adalah surat-surat DPR RI,
Yang ketiga adalah surat suara DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Ya, terus yang keempat adalah surat suara DPRD provinsi. Terus yang keempat adalah surat suara DPRD kabupaten, dan yang kelima adalah surat suara DPRD kota. Jadi DPRD kabupaten kota. Ya. Jadi 5 kertas surat suara sekaligus. Ya, jadi sehingga menjadi sejarah yang luar biasa di pemilu tahun 2019, sehingga memakan banyak korban. Ya, banyak korban karena memang pemilu tersebut memang pemilu yang sangat sulit dianggap selama pemilihan umum Indonesia, ya, karena memang berat. Ya. Ya. Di tahun 2024 ini pula berlaku sama di tahun 2019. Jadi akan ada pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden bersama DPRD RI, DPD Dewan Perwakilan Daerah. Terus ada DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Ya, selama pemilihan umum di tahun 1999 sampai 2004 ini berlangsung selama 30 tahun, itu pemilihan umum dilakukan secara langsung oleh rakyat. Jadi tidak melalui wakil rakyat. Jadi rakyat secara langsung memilih siapa yang menjadi presiden dan wakil presiden, ataupun siapa yang layak menjadi anggota DPR RI, DPD yang perwakilan daerah, dan DPRD provinsi, DPRD kabupaten dan kota. Kembali ke tadi, pemilihan umum ini sangat luar biasa, ya, selama pelaksanaan di Indonesia ini. Mudah-mudahan di pemilu 2024 akan membawa perubahan bagi kita semua, untuk hati-hati, untuk lebih bijak untuk memilih siapa presiden yang layak memimpin Indonesia di tahun 2024 ini. Nah, harapan saya sebagai masyarakat untuk menjaga netralitas, terutama pegawai negeri sipil, TNI, Polri, ya, untuk tidak harus mendukung salah satu calon, karena calon dari 3 calon presiden tersebut, calon pertama adalah Anies Baswedan dan Muhaimin, yang kedua adalah Prabowo dan Kaisang, ya. Yang ketiga adalah saya lupa, ya, yang mudah-mudahan diingatkan. Mudah-mudahan di pemilu yang ke 2004 ini membawa perubahan, ya. Dan harapan saya, ya, semoga menjaga netralitas. Kalau TNI dan Polri sebagai lembaga negara terlibat di dalam politik praktis, akan membuat satu desintegrasi bangsa. Artinya perpecahan di tubuh negara Indonesia ini. Ya, perlu dijaga netralitasnya. Karena polisi dan tentara adalah lembaga negara yang paling dihormati, yang mampu melindungi hak-hak rakyat. Kalau mereka terlibat di situ, akan terjadi konflik, ya, antara masyarakat, konflik kepentingan, ya. Jadi harapan saya mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.